Selamat datang di chapter 6. Pada video ini kita membahas konsep dasar sistem diagnostik dan prediksi kegagalan berbasis kecerdasan buatan. Dalam industri modern, downtime tidak terencana dapat menyebabkan kerugian signifikan. Oleh karena itu, AI digunakan mendeteksi gejala awal kerusakan dan memprediksi failure sebelum terjadi. Jadi, sistem diagnostik menilai kondisi saat ini, dan predictive maintenance menilai bagaimana kondisi akan berkembang ke depan. Apakah seperti itu, Pak? Ya, sistem diagnostik berfokus pada fault detection dan fault classification. Sedangkan predictive maintenance memprediksi remaining useful life atau RUL, berapa lama komponen masih dapat berfungsi. Pada sistem industri, data apa yang paling penting untuk analisis kedua pendekatan ini? Bergantung pada jenis perangkat. Untuk sistem mekanis, dan getaran adalah yang paling krusial. Untuk sistem termal, suhu adalah indikator serta elektronik. Arus dan tegangan adalah parameter utama. Contoh nyata adalah pemeliharaan pada kereta Shinkansen Jepang, di mana AI memonitor getaran bearing untuk memprediksi kerusakan beberapa hari lebih awal. Pak, apakah pendekatan diagnostik dan prediksi menggunakan algoritma yang sama? Terdapat perbedaan. Diagnostik cenderung memakai model klasifikasi seperti random forest, SVM, dan CNN. Predictive maintenance membutuhkan model time series seperti LSTM, TCN. Tujuan utama semua pendekatan ini adalah meningkatkan reliability, mengurangi downtime, dan memastikan maintenance dilakukan tepat waktu, tidak terlalu cepat, dan tidak terlambat. Pada video kedua, kita masuk ke proses pemodelan data dan deteksi anomali. Pak, dari data getaran motor DC yang kami ambil, terdapat lonjakan amplitudo. Apakah ini indikasi awal kerusakan? Lonjakan seperti itu biasanya menunjukkan ketidakseimbangan, misalignment, atau kerusakan bearing. Untuk mendeteksi gejala tersebut, kita menggunakan model anomaly detection seperti autoencoder. Autoencoder mempelajari pola sinyal normal dan mengukur reconstruction error untuk mendeteksi penyimpangan. Benar begitu, Pak? Betul. Berikut pipeline umum, akuisisi data sensor, pre-processing, feature extraction, modeling, autoencoder untuk anomaly score. Untuk prediksi umur pakai komponen, model apa yang paling efektif? Model LSTM sering dipilih karena mampu memahami pola temporal jangka panjang. Untuk aplikasi industri besar, digunakan model hybrid seperti CNN LSTM. Setelah pemodelan, kita melakukan validasi menggunakan
train test split, time series cross validation, mean absolute error untuk RUL, dan F1 score untuk fault classification. Model yang baik bukan hanya akurat, tetapi juga stabil, interpretatif, dan konsisten saat dihadapkan pada data baru. Pada video ketiga, kita mengintegrasikan sistem diagnostik dan prediksi menjadi predictive maintenance yang lengkap. Pak, kami telah menjalankan autoencoder dan anomali score mulai meningkat pada titik tertentu. Nah, bagaimana interpretasinya? Jika anomali score melewati threshold, itu menunjukkan sinyal mulai menyimpang dari pola normal. Ini merupakan indikator awal terjadinya fault. Untuk model LSTM yang kami jalankan, grafik RUL menunjukkan penurunan bertahap menuju nilai rendah. Apakah kedua indikator ini perlu disinkronkan? Tentu, integrasi anomali skor dan RUL membuat sistem lebih reliabel. Anomali skor mendeteksi penyimpangan tiba-tiba, sementara RUL memprediksi kapan kegagalan akan terjadi. Dalam implementasi industri, keputusan maintenance biasanya dilakukan jika anomali skor melampaui threshold tertentu dan RUL berada di bawah batas kritis, misalnya 10%. Kalau anomali skor tinggi, tapi RUL masih panjang, tindakan yang dilakukan apa, Pak? Itu dikategorikan early warning. Komponen belum kritis, tetapi memerlukan monitoring lebih ketat. Sebaliknya, jika anomali skor rendah tetapi RUL pendek, Kemungkinan ada masalah pada sensor atau proses estimasi RUL. Perlu verifikasi data, pengecekan sensor, atau retraining model. Evaluasi akhir sistem melibatkan analisis confusion matrix untuk fault classification, error metric pada prediksi RUL, dan reliability analysis untuk memastikan sistem dapat diimplementasikan. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.